Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, yang semangat jawabnya. Dingin ya Bu ya. Yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, sahibul bait kita Ibu Citra beserta keluarga. Semoga penghuni rumah ini senantiasa dikokohkan iman Islamnya, disehatkan lahir batinnya. Allah mudahkan semua urusan-urusannya. Allah lapangkan rizkinya dengan rizki yang berkah. Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak keturunannya anak-anak yang soleh, solehah, yang kelak mereka menjadi anak-anak yang sukses mulia dunia dan akhirat. Juga doa tersebut untuk ibu-ibu yang hadir, yang cantik-cantik, yang solehah, yang tidak ya. Tadi ada ketua apa Bu? Ketua Majelis Taklimnya siapa? Ketua RT mana Ibu RT? Ibu siapa Bu RT-nya nih? Ibu Chan. Bu Chan. Oh, Mi Chandra. Bu RT. Ya. Salam kenal Bu RT ya. Juga ibu-ibu yang ini kayaknya ibu-ibunya Mahmud ya, Mahmuda ya. Ya. Enggak, silakan. Alhamdulillah, marilah di pagi yang Allah hadirkan hujan ya. Insya Allah menjadi hujan yang bermanfaat. Allahumma shayyiban nafi'a ya. Jadi alhamdulillah ketika kita menghadirkan rasa syukur ya, hujan-hujan, tapi kita tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal ya. Jadi selalu bersyukur dalam kondisi apapun ya. Sesuai dengan tema kita hari ini ya, bersyukur. Cukup ya dengan bersyukur. Jadi alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan waktu ya hari ini. Meskipun hujan, namun alhamdulillah tidak menghalangi langkah kaki kita untuk hadir bersilaturahim di rumah Bu Citra. Kemudian di dalamnya diisi dengan thalabul ilmi, silaturahim, juga arisan ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan yang akan memperberat timbangan kebajikan kita di yaumil hisab. Ya. Jadi insya Allah hadirnya kita untuk menuntut ilmu itu sangatlah besar ya di sisi Allah ya, bahwa hudur majalisil ilmi afdalu min alfi raka'atin ya. Hadirnya kita ke majelis ilmu, datang ke majelis ilmu itu lebih utama, lebih afdal dari ibadah sholat sunnah 1000 rakaat ya, Masya Allah ya. Jadi insya Allah nanti kita di sini sejam atau 2 jam, insya Allah itu pahalanya sangat luar biasa. Sehingga mudah-mudahan dalam kondisi apapun kita tetap bersemangat ya Bu ya untuk menuntut ilmu. Bahkan orang yang menuntut ilmu dikatakan khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamah ya. Masya Allah, di hujan-hujan seperti ini kita kumpul kemudian menuntut ilmu sangat luar biasa. Tentu pahalanya jadi double karena rintangannya lebih besar ya. Masya Allah, sementara mungkin kalau tidak ini kita enaknya gegoleran ini ya.
ngeteh, pisang goreng, gegoleran, ya scroll HP gitu ya, rebahan karena hari libur bersama keluarga. Namun alhamdulillah ibu-ibu terpilih menjadi orang-orang yang oleh Allah dikehendaki untuk menjadi hamba-hambanya yang baik. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, jika Allah menghendaki hamba-hambanya menjadi hamba yang baik, maka Allah pahamkan kita terhadap agama. Dan untuk bisa paham agama, paham syariat, maka kita butuh ikhtiar. Ikhtiarnya adalah menuntut ilmu. Ya, insya Allah meskipun dalam kondisi yang dingin, hujan, namun kita tetap bersemangat. Ya, semangat Ibu, semangat ya. Kemudian tidak lupa kita sampaikan salawat beserta salam kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh para pengikutnya, juga termasuk kita umat beliau ya, insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas kajian dengan tema merasa cukup dengan bersyukur. Masya Allah. Ternyata memang benar Ibu, bahwa bersyukur itu ya, bahwa kita bahagia. Bahagia itu syaratnya cuma satu, bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur, maka akan hadir kebahagiaan dalam hidup kita. Jadi jangan terbalik bahwa bahagia itu syaratnya banyak. Kalau syaratnya banyak, semakin sulit kita untuk menggapai kebahagiaan. Misalnya saya baru bisa bahagia kalau udah punya rumah sendiri, kalau udah nggak ngontrak. Saya baru bahagia kalau udah punya mobil. Saya baru bahagia kalau udah punya emas 50 gram gitu. Ketika kita memberikan syarat-syarat, maka semakin jauhlah kebahagiaan. Syarat bahagia hanya cukup syukuri apa yang kita miliki hari ini, insya Allah. Nah, kita akan membahas tentang syukur. Dari bahasanya dulu. Ini kan dari bahasa Arab ya. Nah, dari bahasa Arab, maka syukur itu dari kata syakaro. Syakaro yashkuru syukran. Ya, wa syukuron, ya, syakaro yashkuru syukron, wa syukuron, dan ya, jadi syakaro artinya ungkapan terima kasih. Makanya kita kalau bilang syukron gitu ya, ya syukron. Kalau syukron jawabannya apa Bu? Afwan. Ya, syukron, afwan. Ya. Nah, jadi ungkapan terima kasih atau pengakuan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi rasa syukur, pengakuan terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tapi kalau kita ambil dari Kamus Lisanul Arabi ya, di situ ada ulama yang mengartikan syukur itu dengan ya zaharul asarul gida'il hayawan, ya, terlihatnya bekas makanan pada hewan ternak. Jadi syukur itu terlihatnya bekas makanan pada hewan ternak. Kalau kita punya hewan ternak, apakah ayam atau kambing, nah kambingnya itu kita kasih makanan yang tertib ya, tiap hari pagi sore dikasih makan, kemudian kambingnya itu membesar ya, badannya bagus dan beranak pinang. Ini berarti si kambing adalah kambing yang bersyukur. Kalau ada kambing dikasih makan badannya kurus terus, nggak beranak-beranak, berarti ini kambing tidak bersyukur. Itu bersyukur ya kita ya. Nah itu hewan, bersyukur pada hewan. Kenapa? Karena tujuan penciptaan hewan adalah memang untuk diambil dagingnya ya.
Kalau pada ayam, ayam dikasih makan pur tiap pagi, siang, sore. Nah, kemudian bertelur tiap hari. Ya, bertelur dan beranak pinang. Ya. Ini berarti ayam yang bersyukur. Kalau ada ayam dikasih makan tertib tapi nggak bertelur, ini ayam tidak bersyukur. Karena syukur itu ya dikasih nikmat, maka kemudian menghasilkan tujuan penciptaannya. Ya, kalau hewan tujuan penciptaannya ayam bertelur, dagingnya gemuk. Karena memang tujuannya agar telurnya bisa diambil bermanfaat buat orang, buat manusia. Kemudian dagingnya gemuk bisa dipotong. Karena tujuan hewan itu diciptakan oleh Allah menjadi fasilitas hidup bagi manusia. Sekarang kalau manusia syukurnya bagaimana? Nah, apakah sama dengan hewan? Dikasih makan gemuk gitu ya, tidak seperti itu. Kalau syukurnya manusia dikasih sama Allah nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat segala macam nikmat banyak dikasih Allah, kemudian manusianya ini, hamba Allahnya ini semakin dikasih nikmat, terlihatlah pada dirinya tujuan penciptaannya. Apa tujuan penciptaan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, kalau syukur seseorang, hamba Allah yang beriman, syukur itu akan nampak pada perilakunya yang semakin rajin beribadah. Dikasih rezeki, tadinya motor semakin rajin ya, datang ke kajian, wah semakin kemudian Allah kasih mobil, wah dengan mobil dia tetap bisa hadir kajian meskipun hujan. Ya waktu motor kan nggak bisa hujan, akhirnya nggak taklim, ya hujan. Nah kemudian karena dia bersyukur Allah kasih nih mobil, ya kan? Dengan mobil dia tetap bisa datang taklim. Nah ini karena terlihat pada dirinya tujuan penciptaan dia yaitu ibadah. Jadi nikmat-nikmat yang hari ini kita rasakan harus mengantarkan kepada kita semakin dekat kepada Allah. Semakin tekun ibadah. Itu makna dari syukur. Ya. Kemudian ya, syukur itu bagaimana cara bersyukur? Ya. Jadi tadi kita merasakan kalau hari ini kita diberi jodoh ya, punya suami. Ya, bagaimana cara mensyukurinya? Tentu kita berupaya mencari ridho suami. Bersyukur kita udah punya pasangan. Coba kita lihat ada teman-teman kita yang seusia kita, ya, dia belum punya suami, boro-boro punya anak. Nah kita udah punya suami yang baik, punya anak, gitu ya. Itu kita merasakan bersyukur sekali. Gitu. Rasa syukur ini kemudian diwujudkan dalam bentuk kita ya taat kepada suami. Kemudian amanah anak yang Allah berikan ini kemudian benar-benar kita didik, kita asuh dengan baik gitu ya. Nah, cara syukur yang pertama adalah dengan hati kita dulu. Nih ya. Jadi cara syukur pertama di hati. Bagaimana caranya? Menyadari sepenuh hati kita ya bahwa segala nikmat yang hari ini kita nikmati, kita dapatkan semata-mata karena karunia dan kemurahan dari Allah. Itu dulu. Di hati kita merasa bahwa apa yang hari ini nikmat-nikmat kepada kita nih, nikmat suami, nikmat anak, nikmat rezeki, nikmat lingkungan ya, kita tinggal di lingkungan yang aman, lingkungan tetangga yang baik-baik, yang saling mengingatkan kebaikan ya, nikmat-nikmat yang begitu banyak, sadari bahwa semua itu adalah pemberian, kemurahan dari Allah. Itu dulu. Bukan kita merasa bahwa saya sekarang dapat suami nih ya yang baik, yang soleh, yang sayang sama kita karena kecantikan saya gitu. Ya,
karena saya pintar, saya cantik, saya ini. Bukan karena itu. Semata-mata semua menyadari itu dari Allah. Kan? Itu dulu. Kalau itu sudah kita ada di hati kita, itu berarti kita sudah bersyukur dengan hati. Ya. Kalau kita lihat di surat An-Nahl ayat 53. Silakan ada yang mau buka surat An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Jadi nikmat-nikmat apapun yang hari ini kita rasakan itu dari Allah. Dari Allah. Summa idza massakumud durru. Nah, kemudian jika kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, ya, fa ilaihi tuj'arun, maka hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Jadi Allah katakan bahwa apa-apa yang hari ini kita nikmati semuanya itu dari Allah. Jadi ini nih di hati kita menyadari bahwa kenikmatan yang hari ini kita rasakan itu semuanya dari Allah. Dan ketika faida massakumud durru, dan jika kamu ya mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, ya, wa ilaihi tuj'arun, maka hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Ya, jadi di hati dulu ini. Kalau hati kita dipenuhi rasa syukur, ya, apa saja yang kita dapatkan itu dari Allah. Ya. Meskipun misalnya gini, kita menerima rezeki itu lewat wasilah suami kita yang bekerja, ya, lewat wasilah suami kita. Kalau zaman dulu itu kita menerima nafkah dari suami itu romantis, karena dulu mah pakai amplop coklat, ya. ada seremonialnya gitu ya, mah gitu, sini ke kamar gitu ya. Terusnya ada serah terima, ini mah gaji ayah, kita terima, ya. Kemudian kita, ya Allah, makasih, kita alhamdulillahirabbil alamin, kita mendoakan suami kita, kemudian cium tangannya, ya, kita minutnya, ya itu romantis zaman dulu. Kalau sekarang kan WA, mah udah ditransfer ya gajian, romantisnya kurang. Kalau dulu romantis. Nah itu masih merasakan itu nggak? Yang kayak gitu, ya sekali-kali minta gitu di amplop itu. Kalau sekarang udah transfer ya, kirim itunya aja, transfer aja gitu ya. Nah ketika kita menerima rizki, ya gaji ya dari suami, ya kita merasakan bahwa rizki itu sesungguhnya dari Allah. Dari Allah. Suami kita sebagai perantara, ya, perantara. Atas izin Allah suami kita disehatkan sehingga bisa bekerja. Ya, kalau sakit, ya sakitnya sampai sebulan 2 bulan, boro-boro misalnya kalau kerja ini nggak dapat penghasilan, malah mengeluarkan biaya untuk berobat. Jadi ketika nyampe gitu, pertama yang kita ucapkan alhamdulillah, puji Allah dulu. Baru kita bilang sama suami jazakumullah, ya. Jadi kalau sama suami jangan jazakallah ya. Jazakumullah. Jazakumullah itu diucapkan untuk orang yang kita hormatin. Ya. Jadi kalau misalnya ke ustadz, jangan jazakallah ustadz, enggak boleh. Itu enggak sopan. Kalau bahasa Arab, kita dengan orang yang nilainya, ya, dia value-nya lebih tinggi dari kita, baik ilmunya, kesolehannya, kita menyebutnya jazakumullah. Sendiri tapi kualitasnya seperti orang banyak. Nah ya, jadi ke suami juga jangan jazakallah ayah, jangan jazakumullah ayah, gitu ya. Karena suami itu, kita memandang suami kita itu lebih mulia, lebih tinggi, maka kita mengucapkannya dengan ucapan jazakumullah. Semoga Allah membalas, ya. Jadi yang hadir pertama di hati kita bahwa rezeki ini sampai ke tangan kita karena Allah. Suami kita perantara, ya, perantara, ya. Karena Allah kasih sehat suami kita, kasih kemudahan-kemudahan, sehingga alhamdulillah rezeki itu nyampe ke kita.
Nah, itu yang harus dihadirkan dalam diri kita. Itu yang kedua, bersyukur dengan lisan. Nah, tadi manfaat bersyukur dengan hati, apa manfaatnya? Kalau di hati kita ini penuh rasa syukur, maka kita menjadi ikhlas menerima karunia Allah. Ikhlas menerima karunia Allah. Baik bentuknya banyak maupun kurang banyak. Ya. Jadi ketika menerima gaji dari suami, katakanlah UMR. Ya. Kalau hati kita dipenuhi rasa syukur, ya, maka kita jadi ikhlas menerimanya. Ya, menerimanya ikhlas tanpa ada kekecewaan. Ya. Jadi ikhlas menerima, bersyukur, tidak ada kekecewaan dan tidak membanding-bandingkan. UMR, tetangga gajinya 50 juta suaminya. Ya. Nah, itu. Makanya kenapa ini syukur dari hati dulu. Kalau hati kita benar-benar ya mensyukuri dengan hati, maka menerima karunia Allah itu akan ikhlas, baik sedikit maupun banyak, ikhlas. Ya, yang ada disyukuri, bukan melihat yang lain. Ya, jadi akan membuat kita jadi bersyukur, tidak kecewa seandainya nikmatnya itu belum sesuai dengan keinginan kita. Tidak kecewa, tetap ikhlas menerimanya. Makanya ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau di hati kita sudah rasa syukur, itu imbasnya apa? Kita akan merasa cukup. Merasa cukup. Di hati ini kita udah bersyukur, kita menjadi cukup. Cukup itu artinya kita qanaah. Ya. Hati kita jadi merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, ikhlas, ya, dan tidak merasa kecewa dengan yang kita dapatkan. Nah, itu. Jadi itu dulu, penting dulu bagaimana memanage hati kita agar menerima rezeki dari Allah, karunia dari Allah, ya, dengan ikhlas, penuh syukur, ya, sehingga hati kita selalu merasa dicukupkan. Ya, kalau hati kita merasa cukup, tidak merasa kurang, maka sesungguhnya kita sudah menjadi orang yang kaya. Ya, jadi dalam Islam itu laisal ghina bi kasratil mal, walakinnal ghina ghinaun nafs. Ya, bahwa kaya itu dalam pandangan Islam bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak. Ya, tetapi ghinaun nafsi. Sesungguhnya orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya. Ya, kaya hatinya. Kenapa? Benar. Karena kalau orang hatinya cukup, hatinya kaya, dia merasa cukup, pasti sekecil apapun dia tetap bisa memberi. Ya. Gajinya UMR, tapi dia tetap bisa menyisihkan untuk membagi orang tuanya. Tetap dia bisa menyisihkan untuk sedekah. Itu kalau hatinya cukup. Tapi hari ini kita diperlihatkan orang-orang yang memiliki aset yang sangat fantastis. Rumah mewah. Bahkan tidak satu jumlahnya. Sering ada kasus-kasus terungkap, jenderal ini punya rumah bisa 16. Rumahnya 16. Ya. Aset propertinya, belum aset mobilnya. Istrinya tas-tas mahal gitu ya. Ini dalam Islam belum tentu dia orang kaya. Kenapa? Ternyata dia orang yang miskin hatinya. Dengan gaji 300 juta, dia tetap merasa kurang. Sehingga tetap melakukan korupsi. Orang-orang korupsi itu bukan orang kaya hakikatnya. Dia orang miskin yang selalu merasa kurang aja. Ya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi itu bukan orang kaya, itu orang miskin. Sehingga karena dia merasa takut miskin, dia terus mencari harta
Tidak lagi dia memperhatikan halal haramnya, yang penting dia asetnya bertambah. Ya, berarti hatinya tuh selalu merasa kurang. Nah, jadi bukan masalah banyak sedikitnya harta, tapi masalah hati. Ya, jadi orang yang kaya adalah orang yang boleh jadi dia itu sederhana, tapi kita lihat luar biasa sedekahnya. Jadi seakan-akan terlihat seperti orang kaya. Nah, dulu saya punya pengalaman waktu saya masih gadis ngajar ya TPA itu anak-anak kecil. Itu ada salah satu wali santri yang dia itu Masya Allah royal banget dengan guru. Jadi guru tuh dikasih hadiah, ntar dibawain makanan. Kita nggak tahu rumahnya gitu ya. Pikir itu bayangan kita beliau tuh orang kaya gitu. Karena sangat royal sama kita, sama guru-guru gitu ya. Sering traktir guru-guru. Nah, sebelum beliau meninggal nih Bu, sebelum beliau meninggal itu setiap beliau lewat itu baunya wangi banget. Jadi kan karena sering ke TPA gitu ya, jemput anaknya. Tapi memang beberapa hari sebelum beliau ini meninggal, wangi sekali. Setiap dia lewat kok kayak bau wangi gitu. Kok dari Allah dia meninggal. Ketika meninggal kita takziah ya, takziah. Bayangan kita beliau orang yang rumahnya bagus segala macam gitu ya, karena memang royal. Setelah kita lihat takziah ternyata rumahnya masih ngontrak, kecil. Subhanallah, selama ini bayangan kita beliau orang yang berharta. Karena begitu royalnya dengan guru-guru ngaji. Nah itulah sesungguhnya orang yang kaya. Ya? Jadi orang yang kaya itu orang yang mampu banyak memberi. Gitu, ya. Tapi orang kaya hartanya banyak tapi dia koret. Mere gehese. Koret. Kopet. Mere gehese. Pedit. Butut. Kalau Sunda mah banyak istilahnya. Kalau Sunda istilahnya banyak ya, Masya Allah ya. Jadi yang seperti itu dia sesungguhnya orang miskin. Karena dia tuh takut miskin dan takut berkurang hartanya. Nah itu ya. Jadi insya Allah kalau di hati kita ada rasa syukur, pertama kita akan ikhlas menerima nikmat dari Allah, baik banyak maupun sedikit ikhlas. Kemudian kita merasa cukup hidup kita. Ya, kalau kita merasa cukup, mudah memberi, Bu. Ya, kalau kita merasa cukup dengan hidup kita, itu kita akan dimudahkan oleh Allah untuk memberi. Karena kita serasa cukup, ya kan? Nah, itu. Kemudian bersyukur dengan lisan. Nah, dengan lisan tentu dengan mengucapkan kalimat syukur yang sederhana, yang paling sederhana adalah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Dan kata-kata itu yang Allah sangat sukai. Ya, bahwa memuji Allah itu tidak perlu memuji Allah dengan kita ngarang-ngarang. Allah sudah memilihkan kata untuk memuji zatnya yaitu dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi nggak perlu kita lebay memuji Allah dengan Sang Maestro, nggak perlu. Allah sudah memilihkan dan Allah suka sekali kalau ada seorang hamba dia minum, serta minum dia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah makan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Allah suka sekali. Ya, seperti itu. Nah, kemudian makanya bersyukur itu ya yang keluar dari lisan kita bukan hanya saat kita bergembira bahagia. Rasulullah mengajarkan kepada kita meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Kondisi tidak ideal yang tidak sesuai dengan kondisi kita. Misalnya kita ingin sehat, tetapi badan kita agak greges-greges gitu ya. Nah, kalau kayak saya nih usia Lolita 50 tahun ke atas, tidur kurang sedikit aja badan greges-greges kan ya. Nah, kemudian ada orang yang nanya, Bu Ida gimana kabarnya? Alhamdulillah ala kulli hal. Gak usah, ini sakit nih gerugus-gerugus gitu ya. Jangan mengeluh, ini semua diceritain. Kita tinggal cukup mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau tidak ideal kondisinya, kita ucapkan tetap segala puji bagi Allah ya, dengan kondisi apapun. Ya. Jadi Rasulullah kalau lagi kurang ideal, beliau mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Oh berarti kalau kita udah tahu nih, berarti ada yang dirasa.
sakit kah, atau lagi nggak punya duit kah, gitu ya. Lagi pusing nggak punya duit, gimana? Nggak usah ngeluh. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita langsung tahu, waduh, teman kita lagi nggak punya duit nih, jangan-jangan. Ya, gitu ya. Nah, sedangkan kalau posisinya sedang, ya, ideal, sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan keinginan kita, ucapannya beda lagi. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus sholihat. Ya. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus sholihat. Artinya segala puji bagi Allah, ya, dengan nikmat-nikmatnya tatimu sempurnalah kebaikan, insya Allah ya. Jadi kalau lagi kurang ideal, gimana Bu ucapannya tadi? Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau sedang sesuai dengan keinginan kita lagi pengen sehat, bener, mau jalan-jalan, terus ada duitnya gitu ya, cuaca cerah, gitu kan ideal banget sesuai dengan keinginan kita. Maka ucapannya apa Bu? Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus sholihat, ya. Seperti itu. Nah, ini bentuk syukur lewat lisan. Jadi lisan kita ini banyaklah memuji Allah. Alhamdulillah hujannya berhenti. Alhamdulillah, semua kalau baik ucapan alhamdulillah, 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 ya. Itu menunjukkan kalau kita mensyukuri, ya. Mensyukuri, ya. Nah, kemudian ya, kalau pada manusia yang dijadikan perantara hadirnya rezeki, ya, kepada kita, maka kita ucapkan terima kasih, ya. Tadi bentuknya apa? Jazakillah, jazakallah, jazakumullah, gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu bentuk, ya, penghargaan kita kepada orang yang menjadi perantara rezeki. Misalnya pagi-pagi kita lagi bikin teh manis, tiba-tiba kepikiran nih enak nih kalau ada temennya pisang goreng. Nah, Bu Citra, tiba-tiba tetangga datang, Bu Citra, ketok-ketok. Pisang goreng, mana pisangnya pisang kepok lagi, aduh enak banget kan gitu ya. Nah kan kita, nah ini kan tetangga kita perantara datangnya rezeki kepada kita, maka kita hargai dengan cara mengucapkan terima kasih. Nah seperti itu. Nah karena apa? Ashkurukum lillah, ashkurukum linnas. Ashkurukum lillah, ashkurukum linnas. Ya. Jadi kalau kalian itu, ya, tanda kalian itu pandai bersyukur kepada Allah, indikatornya kita juga pandai berterima kasih kepada manusia. Jadi kalau orang yang sama manusia aja dia nggak pandai berterima kasih, tidak menghargai kebaikan orang, ya, tidak menghargai kebaikan orang, maka itu indikator kalau dia juga tidak pandai bersyukur kepada Allah, ya. Jadi kita biasakan ucapan terima kasih. Ke anak-anak juga ajarkan, ya, terima kasih. Kayak kita berjual beli, kita pada posisinya sebagai pembeli. Kalau saya memang diajarkan sama orang tua, walaupun kita pembeli, ucapkan terima kasih. Makasih ya Bu. Kadang ada orang, kok terima kasih, kan ibu yang beli. Loh, penjual itu kan sudah menolong kita. Ya, kita mendapatkan kebaikan. Kita lagi butuh kecap buat nyemur gitu ya. Alhamdulillah warung dekat kita jual kecap. Jadi kan kita gampang nih belinya. Nggak mesti harus ke Indomaret yang jauh gitu. Artinya penjual itu membantu kita untuk mendapatkan kebutuhan kita. Maka kita ucapkan atas kebaikannya, makasih ya Bu. Gitu. Kita diajarkan begitu. Jual beli pun kita sebagai pembeli mengucapkan terima kasih. Makasih ya Bu. Gitu. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa, kok terima kasih aneh gitu. Kayak karena merasa tuh kita sebagai pembeli raja gitu ya. Sebagai pembeli raja, kita punya duit tapi barang yang kita butuhkan nggak ada. Muter-muter warung ini nggak ada, warung ini, kan kita jadi habis waktu kita. Maka ketika kita bisa membeli di warung tetangga yang dekat, hanya hitungan berapa langkah, kita ucapkan terima kasih. Kita jadi bisa mendapatkan kecap yang kita butuhkan. Jadi mindsetnya seperti itu. Dan pedagang pun mindsetnya, ketika berdagang itu jangan berpikir tentang cuan saja. Bahwa berdagang itu artinya kita membantu orang lain.
Membantu orang yang butuh kecap, jadi bisa beli ya. Membantu orang yang butuh garam, gitu, kita menyiapkan garam. Sebenarnya bisnis gitu. Bisnis itu kita membantu yang dibayar. Hakikatnya saling membantu. Sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Nah, mindsetnya diperbaiki. Nah, artinya ketika kita membeli pun kita mengucapkan terima kasih. Ya. Nah, kalau kita pandai berterima kasih, itu tandanya kita akan juga pandai berterima kasih kepada Allah, ya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, cara bersyukur yang ketiga adalah dengan tindakan, dengan amal perbuatan. Nah, bukan hanya di hati merasakan ini nikmat dari Allah, bukan hanya di lisan ucapan terima kasih, ucapan alhamdulillah, tapi wujud sempurnanya syukur kita adalah dengan tindakan. Kalau kita merasakan nikmat-nikmat ini dari Allah, sehat dari Allah, rezeki dari Allah, kita punya keluarga yang harmonis, semua dari Allah, semua nikmat-nikmat yang tidak terhitung, la in syakartum ya, la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, semua nikmat-nikmat, wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Seandainya kita mau ngitung-ngitung nikmat Allah, tidak akan terkalkulasikan. Tidak bisa terhitung, begitu banyaknya. Nah, kemudian wujudnya dalam tindakan adalah kita beribadah. Ya, berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan cara taat beribadah. Maka sesungguhnya kita sholat itu menunjukkan kalau kita tuh sebagai hamba yang pandai bersyukur. Ya, maka wujudkan rasa syukur kita dengan menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Itu tingkatan syukur yang tertinggi. Kita jadikan sehat badan kita ini, digunakan sehatnya itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat buat diri, buat keluarga, buat lingkungan. Itu tandanya kita mensyukuri nikmat sehat. Nah, kemudian tandanya ketika kita mensyukuri nikmat rezeki, maka rezeki yang diperoleh ya itu kita gunakan. Tentunya yang pertama untuk nafkah keluarga. Kemudian kita bantu orang tua kita, atau ada ponakan kita yang yatim, kita cover anak yatim, tetangga dan sebagainya. Semakin banyak orang yang merasakan harta kita, itu tandanya harta kita berkah. Ya? Jadi keberkahan harta bukan pada banyak atau sedikitnya. Ya. Bukan pada banyak atau sedikitnya. Tetapi nilai keberkahan harta itu pada berapa banyak orang yang merasakan harta kita. Coba ya catatannya. Oh, alhamdulillah dari setiap gaji yang kita berikan ada untuk ibu kita. Ada untuk ponakan yang yatim. Ada untuk anak yatim lingkungan, ada untuk duafa, ada untuk semakin banyak orang yang merasakan harta kita, tandanya harta kita berkah. Ya, seperti itu. Ya, jadi gunakan semua nikmat-nikmat Allah itu untuk mewujudkan tujuan penciptaan kita, yaitu ibadah. Wujudkan. Ya, matanya sehat digunakan untuk ibadah, ya, mulutnya semua, ya, fisiknya semua digunakan untuk ibadah, sehatnya digunakan untuk bermanfaat, ya, seperti itu. Ya, untuk beribadah, untuk menolong orang lain, ya, berbagai macam kebaikan-kebaikan kita lakukan. Makanya khairunas anfaulin linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat yang kepada manusia yang lainnya. Kita libat gandakan keberkahan hidup kita, ya, bermanfaatnya dari skup kecil, dari keluarga, tetangga, mulai ngumpulin tetangga, ayo pada belajar tahsin. Nah, kayak Bu Citra nih, ya. Dari awalnya Bu Citra belajar di Rumta, dari murid jadi guru sekarang kan, Masya Allah, luar biasa. Berkah dari satu kelompok jadi 2 kelompok, 3 kelompok. Artinya itu wujud syukur kita. Semakin bermanfaat kita bagi orang lainnya. Sekarang ibu-ibu tinggal lihat potensi apa
dalam diri kita yang membuat saya bisa bermanfaat bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk lingkungan. Ternyata mungkin ibu punya kemampuan apa, keterampilan tangan, bisa ngumpulin tetangga. Pas arisan nanti kita bikin ini ya, diajarkan yang lain. Dan boleh jadi orang yang diajarkan itu menjadikan itu sebagai usahanya gitu ya, berbisnis, kemudian berkembang, maka kita yang mengajarkan ya, jariyah ilmu kita itu terus mengalir ya. Jadi yang bermanfaat bukan hanya ilmu agama, ilmu apapun yang bermanfaat kita ajarkan. Kita mengajarkan cara bikin donat ya, dulu ada cara bikin donat pakai kentang. Bu Ida bikin donat kentangnya enak banget, bagaimana? Kita nggak usah nutupin resep, justru kita ajarin gini. Karena resep itu bisa dipaste ya, difotokopi ya, ditularin. Tapi rezeki kan enggak ya. Kita ngajarin, ternyata kita berhenti nggak dagang donat lagi. Orang yang kita ajarin terus berkembang. Maka kita mendapatkan royalti pahala karena kita dulu ngajarin resep bikin donat kentang yang enak. Jadi artinya semua kita berpeluang untuk menjadi orang yang bermanfaat versi diri kita masing-masing, Bu. Versi diri kita. Tinggal kita menggali potensi diri kita, mana yang akan kita upgrade, maka itu yang akan kita tumbuhkan sehingga kita memiliki kebermanfaatan yang lebih. Gitu ya? Mungkin di antara ibu-ibu ada yang pintar masak, ada yang pintar jahit, ada yang bisa keterampilan. Nah itu upgrade aja. Supaya kita memiliki nilai manfaat yang lebih besar lagi. Nah itu tanda dia orang yang bersyukur. Menggunakan nikmat sehatnya, menggunakan nikmat ilmunya, menggunakan keterampilannya untuk berdaya dan memberdayakan orang-orang lain. Nah itu konsep syukur yang sesungguhnya. Ya, jadi insya Allah kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat. Maka sebenarnya hidup kita itu udah enggak, kita tuh harus tadi ya, tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah dalam bentuk yang sangat luas ya. Ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya ngaji, bukan hanya tilawah, tapi luas. Ketika itu sesuai dan bermanfaat itu berarti ibadah ya, beribadah. Nah kita tuh hidup misalnya fokus aja ya dengan hidup kita. Pertama kita hidup ini satu mencari apa sih Bu? Ridho Allah. Tuh. Kemudian kita sebagai istri mencari ridho siapa? Ridho suami. Fokus saja itu. Kemudian 3, apa sih kita sebagai ibu? Pengen anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh. Fokus sama itu Bu. Kemudian yang keempat, fokus sama diri sendiri. Bagaimana diri saya ini berkembang menjadi orang yang lebih baik, lebih solihah, lebih berilmu, lebih bermanfaat. Udah. Kita canangkan ini loh tujuan hidup saya. Udah fokus kepada yang itu. Sehingga nanti kita akan disibukkan untuk hal-hal yang akan mengupgrade diri kita. Ya, tidak lagi kita tuh hidup banyak drama-drama. Karena kita punya fokus. Tentukan fokus hidup kita apa? Cari ridha Allah. Cari ridha suami. Pengen didik anak menjadi anak yang soleh, sukses itu ya. Kemudian pengen diri saya nih berkembang menjadi orang yang lebih bermanfaat. Sehingga ketika saya meninggal dunia, royalti pahala terus tetap mengalir. Ya. Makanya itulah yang memotivasi saya juga kalau ngajar sekarang live. Tujuannya pada saat nanti saya sudah tutup usia, ceramah-ceramah saya masih didengar orang. Itu motivasi pertama. Itu saya terinspirasi apa Bu? Terinspirasi sama almarhumah Marissa Haq. Ketika almarhumah wafat, ternyata ya viti beliau ketika ngedosen ya, ngajar edukasi beliau tentang babi itu ya, tentang ya itu kan banyak orang lihat dan orang tercerahkan. Oh ternyata skincare, tusuk suntik-suntik itu banyak yang dari lemak babi serumnya. Nah banyak orang yang mengambil manfaat dari viti beliau. Di situ saya terpikir, oh ternyata kalau kita meninggalkannya kayak gini. Dulu saya terpikir untuk bikin buku ya, saya kalau ceramah coba dibikin buku, ternyata susah ya untuk bikin buku. Sampai saya ngikut kelas untuk bikin buku, ternyata nggak ini. Nah ternyata sekarang ada medianya ya. Sudah ceramah-ceramah saya taruh di YouTube. Dan kalau kita hidup aja udah sekian yang nonton, 1000 sekian. Subhanallah. Mudah-mudahan dari setiap ilmu yang kita ajarkan
nanti pada saat saya tutup usia masih terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikut-ikutan kayak gini tuh bukan narsis, bukan ini gitu ya. Ya narsis banget ustazahnya, pokoknya peralatannya nyiapin sendiri segala macam. Iya, karena kita niatnya begitu. Dan ke anak-anak saya bilang, nanti kalau mama udah nggak ada, minimal nanti cucu cicit mama tahu, nenek kamu tuh dulu seorang guru ngaji. Ya, setidaknya terpikir jaga nama baik gitu ya. Itu kan kita pernah kan ada seorang yang misalnya kakeknya ustadz, ternyata nauzubillah cucunya penyanyi dangdut ini erotis gitu kan. Kasihan kan kakeknya yang namanya baik jadi buruk karena cucu gitu ya kan. Nah itu kalau dari sisi pribadi saya, nanti kamu kasih tahu anak-anak kamu, nenek dulu guru ngaji gitu. Setidaknya jagalah nama baik ya, supaya mereka meneruskan kebaikan-kebaikan itu. Jadi fokus dengan tujuan-tujuan hidup kita dan berupaya mengembangkan diri agar kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Nah itu ya, itu cara kita bersyukur. Nah kemudian yang keempat, merawat nikmat. Rawat nikmatnya yang keempat ya. Nikmatnya yang udah dikasih sama Allah, nikmat sehat, berarti harus dirawat, dijaga. Bagaimana caranya? Caranya kita menjalani pola hidup yang sehat, cukup beristirahat ya Bu ya, tidur ya minimal 6 jam ya. Jadi sebagaimana diajarkan Rasulullah bahwa jangan ngobrol-ngobrol, bercakap-cakap setelah ba'da isya. Sebaiknya kalau udah urusan selesai ba'da isya segera tidur. Karena kalau kita tidur jam 9 katakanlah, insya Allah jam 3 atau setengah 4 kita udah bisa bangun. Ya, jadi kalau kok susah ya tahajudnya susah, kenapa susah? Tidurnya jam berapa dulu? Kalau tidurnya jam 11, jam 12 ya susah untuk tahajud. Karena memang fisik kita belum cukup istirahatnya. Maka setting tidurnya habis isya, segera tidur. Kalau urusan udah selesai semua, segera tidur. Kecuali mungkin ya, sewaktu-waktu ada lemburan kerjaan atau apa, itu sewaktu-waktu. Tapi sehari-hari upayakan tidak tidur larut malam. Ya, segera tidur supaya kita bisa bangun lebih cepat. Gitu ya, bisa masih sempat tahajud sebelum subuh gitu ya. Jaga nikmat tubuh ya tadi ya, istirahat, berolahraga ya, kemudian makan makanan yang halalan, yang thayyiban ya. Kalau emang kita punya pantangan ya sudah, mantang, jangan tetap aja ngeyel gitu ya. Nanti habis makan pantangan mahnya kambuh ya, akhirnya harus istirahat ya, bahkan sampai dirawat, berarti kita zalim terhadap tubuh kita ya. Jadi berolahraga, istirahat. Nah itu cara kita menjaga nikmat Allah. Kemudian kalau nikmat berupa rezeki, bagaimana cara menjaganya? Ya, ikatlah ya nikmat Allah dengan bersyukur. Ya, artinya rezeki yang kita dapatkan harus kita keluarkan 2,5% zakatnya. Ini untuk menyelamatkan rezeki yang lain jadi bersih. Kalau misalnya ada sepotong, misalnya kita punya rezeki segini ya, lontong. Kemudian ujungnya itu ada yang buluk, ya misalnya roti ya, paling gampang roti tuh, roti tawar. Ujungnya ada yang buluk. Kalau kita ngeyel, nggak mau dibuang nih, sayang gitu. Tetap kita makan. Apa yang terjadi? Sakit perut. Ini orang koret nih. Ya koret. Udah tahu ada busuk gitu ya. Tetap aja dimakan, sayang gitu. Nah kita nih, zakat itu seperti roti tawar, ujungnya sedikit ada buluk. Kita disuruh gompel nih, set, buang. Nah ini bisa jadi rezeki ayam kan ya. Nah harta yang kita dapat, rezeki yang kita dapatkan, gajian misalnya udah di atas 5 juta kan udah kena zakat. Kita nggak keluarkan nih 2,5%-nya, tetap aja kita makan. Maka itu nanti bisa jadi penyakit. Ya, akhirnya harus ke dokter, ngelebihin dari biaya 2,5%. Nah, gitu ya. Jadi menjaga rezeki bentuknya dengan mengeluarkan zakatnya. Supaya zakat yuzaki tazkiyah. Artinya zakatan. Artinya dibersihkan harta kita dengan cara dikeluarkan zakatnya. Dan itu akan apa? Akan zakat yuzaki zakatan, artinya tumbuh. Ya, jadi
Zakat itu membersihkan juga membuat harta kita bertambah, tumbuh. Kan gitu ya? Ya, konsep sedekah seperti itu. Kayak kita donor darah. Kan bagus kalau kita rutin donor darah ya. Darah kita akan tumbuh lagi, keluar darah yang baru, yang fresh. Ya, nanti 3 bulan sekali donor darah lagi, nanti akan produksi dalam tubuhnya darah yang baru yang lebih bersih. Nah, sama konsepnya. Jadi merawat nikmat-nikmat Allah, ya, itu yang cara bersyukur yang keempat, dirawat. Jangan sampai kita udah punya rezeki enggak kita rawat, ya. Misalnya ada orang punya rezeki namanya terkenal, ya, banyak pengikutnya, banyak followernya. Nah, kalau dia menjaga rezeki itu, rezeki dia banyak follower, rezeki dia banyak pengikut, rezeki dia banyak orang yang ngefans sama dia, dijaga dengan baik, dengan bersikap memiliki attitude yang baik, maka insya Allah jadi langgeng, jadi lama, bahkan pengikutnya tambah banyak. Tapi kalau dia tidak menjaga nikmat pengikut, nikmat murid-murid yang banyak, nikmat follower-follower yang banyak, dia beretika yang negatif, yang buruk. Sekarang kita baru lihat ya beritanya, dia nggak menjaganya dengan berakhlak yang negatif, maka itu bisa tercabut lah, ya, benar? Karena tidak dijaga, ya. Yang terjadi sekarang apa? Kan kayak gitu. Orang harusnya bersyukur dia tuh bukan kiai, ilmunya juga kalau dari ceramahnya apa tuh ilmunya gitu ya. Misalnya orang yang paham, kan luar biasa nikmatnya, tapi tidak dijaga, ya, tidak dijaga dengan attitude yang baik, sehingga semudah Allah membalikkannya, mudah sekali. Itu tanda orang yang tidak menjaga nikmat. Coba dijaga nikmatnya. Dulu ingat ada artis juga ya, artis baru booming, gitu ya, booming, suaranya bagus. Nah, tapi dia tidak bisa menjaga nikmat itu. Ternyata dia sama istrinya ini akhlaknya negatif, akhirnya hilang. Orang udah nggak pernah dipakai lagi, padahal suaranya itu bagus sekali. Ya itu kalau seseorang tidak pandai merawat nikmat. Jadi penting juga kita merawat nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Sekarang ada 7 tanda. Ada 7 tanda kita tuh termasuk orang yang bersyukur nggak sih? Nih, tanda-tanda. Kita bisa masuk ke diri kita introspeksi. Saya ternyata belum termasuk orang bersyukur. Yang pertama, orang yang bersyukur itu tandanya jarang mengeluh. Jarang mengeluh. Ya. Kalau kita sering mengeluh berarti belum bersyukur. Kenapa jarang mengeluh? Bukannya tidak ya, bukan tidak mengeluh, tidak, tapi jarang mengeluh. Kenapa? Karena manusia memang dia tuh innal insana khuliqa halu'a. Karena manusia itu diciptakan dengan sifat berkeluh kesah. Jadi kalau ada di antara kita yang jarang mengeluh, itu berarti kita sudah bersyukur. Kalau ngeluh terus berarti tidak bersyukur. Makanya bahasanya jarang, bukan tidak. Pasti kita merasakan pernah mengeluh ya. Idza massahu syarru jazua. Kalau dikasih kebaikan, seneng, dapat rezeki seneng gitu kan. Tapi wa idza massahu syarru jazua. Kalau dia mendapatkan keburukan, dia mengeluh, kesel, marah. Ya. Wa idza massahul khair, kalau dia dapat kebaikan, dia bergembira. Itulah manusia hakikatnya, ya kan? Kalau dapat rezeki seneng banget. Tapi kalau misalnya rezekinya lagi sedikit, ngeluh. Itu hakikatnya manusia. Maka kalau ada di antara kita yang jarang mengeluh, berarti kita sudah bersyukur. Nah, boleh mengeluh, tapi ngeluh yang paling baik adalah kita merubah keluhan itu dengan doa. Ya, jadi kepada Allah tuh jangan ngeluh, ya Allah, kenapa sih rezeki saya sedikit banget ya Allah. Jangan begitu bahasanya. Itu ngeluh. Boleh sih ngeluh pada Allah, tapi lebih baik kepada Allah bukan mengeluh tapi memohon. Ya Allah, lapangkan rezeki hamba ya Allah, rezeki yang lapang dan penuh berkah ya Allah, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba ya Allah, untuk menutupi hutang-hutang hamba ya Allah,
untuk hamba bisa membantu saudara-saudara hamba, ya Allah, begitu bahasanya. Jadi kalaupun mengeluh, silakan mengeluh pada Allah, tapi redaksinya jangan keluhan, tapi memohon. Ad-doa, ya. Jadi berdoa. Jadi Allah itu suka sekali dengan hamba yang berdoa. Bahwa akramu indallahi ad-doa. Sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah adalah doa. Makanya sholat juga dibilang as-sholatu ad-doa. Sholat itu doa. Kenapa Allah sangat mencintai doa? Karena doa itu memuat dua hal. Ya, yang pertama, bahwa ketika kita berdoa, artinya kita mengakui kelemahan diri. Bentar ya saya. Jadi ketika kita berdoa, kenapa ya? Dia kalau udah tarik potongan. Kenapa ya? Biasanya nariknya gampang. Tarik. Nah. Ya. Jadi dalam doa itu mengandung dua hal. Pertama, mengakui kelemahan diri kita nih sebagai hamba Allah, ya. Makanya ketika berdoa kita angkat tangan, ya, kemudian dengan suara yang lirih, kan gitu. Yang kedua, dengan berdoa itu kita mengakui kehebatan, kemahakuasaan, kekayaan Allah, gitu. Jadi ketika berdoa kita mengakui kelemahan diri kita, bahwa kita ini miskin, kita ini kurang, Allah yang maha kaya, kita minta rezeki kepada Allah. Nah, kita lemah, Allah maha kuat, itu. Dan ketika pengakuan bahwa Allah maha kuat, misalnya kita pengen banget umroh, ya Allah, kalau ngukurnya ke diri kita nih kayaknya ya boro-boro kali ya buat umroh, ini nanti SPP untuk daftar ulang aja belum ada, ini gitu ya, kita ngelihat ke diri. Nah, padahal kalau kita memohon pada Allah, jangan lihat kemampuan kita, tapi kemampuan Allah, yang Allah itu maha kaya. Ya, saya memang miskin, tapi Allah maha kaya. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, terus saja berdoa memohon pada Allah. Satu saat nanti Allah ijabah doa-doa kita, gitu ya. Bagi Allah mudah sekali kan mengijabah doa, ya. Yang tiba-tiba qadarullah, ya, diberangkatin umroh, gitu kan. Siapa yang nyangka Allah yang mengetuk hati di antara murid-muridnya, nih guru kamu nih berangkatkan umroh, umroh, gitu ya. Jadi itu doa, ya. Jadi yang pertama apa, Bu? Tanda kita bersyukur jarang mengeluh, ya. Jadi jangan banyak mengeluh. Kita juga kalau punya temen tukang ngeluh, bete juga ya. Ketemu dia ngeluh, pernah saya punya teman kayak gitu. Tuh, gak enak juga ya punya teman ini. Jadi auranya aura negatif, ya. Bukan negatif vibes gitu ya. Ketemu dia, dah ngeluh apa lagi nih. Kemarin ngeluh anaknya sakit, ngeluh ini. Jadi ketika kita ketemu tuh bikin suasana gak nyaman gitu. Karena isinya ngeluh terus. Gak enak kan dia punya teman kayak gitu. Jadi hidup gak indah gitu ya. Kita udah semangat enak, ketemu dia, ada lagi yang dikeluhkan, bete ya. Nah, berarti orang yang seperti ini kurang bersyukur. Karena fokusnya kepada yang negatif, ya. Nah, yang kedua, nah ini efek dari ngeluh itu, kenapa sih orang ngeluh terus? Karena dia selalu melihat sisi negatif. Kalau kita melihat sisi positif terus, kita insya Allah pandai bersyukur. Ya, jadi mindset kita nih ternyata Ibu, nah ini kenapa? Bahwa pikiran manusia itu, lintasan pikirannya sehari itu ada 60.000 lintasan pikiran. Dan bahayanya bahkan lintasannya lagi sholat melintas lagi ya. Tadi naruh kunci motor di mana? Pas sholat, iya di kantong jas tuh ya. Tadi itu lintasan pikiran. Nah, lintasan pikiran itu 60.000 bolak-balik di kepala kita, di otak kita.
Nah, ternyata 80%-nya itu negatif. Maka kalau kita lihat bagaimana komenan netizen, kebanyakan kata-kata buruk, kata-kata negatif. Karena 80%. 20%-nya baru orang berpikir positif. Berarti kalau kita punya mindset selalu positive thinking, berarti kita orang yang dirahmati Allah. Jadi dibiasakan untuk melihat sisi positifnya. Apapun. Jadi segala sesuatu itu, Bu, sesungguhnya netral. Segala sesuatu itu netral. Tergantung kita mau mikirnya. Karena segala sesuatu netral, dia punya ya sisi positif dan sisi negatif. Hujan. Kalau orang yang negatif mikirnya gimana? Ya hujan lagi dah. Udah nggak usah lagi jemuran, nggak kering-kering nih gitu. Nggak kering-kering nih. Karena dia berpikir negatif. Tapi kalau dia mengambil ya peristiwa hujan ini dengan pandangan yang positif, dia akan alhamdulillah hujan ya. Ya, jadi tanaman-tanaman itu ya disiramin air. Petani-petani ini ya, kita mesti berlihatnya yang positif. Maka kalau kita berpikirannya positif, efeknya ke kolbu kita nih juga jadi enak ya, nyaman gitu ya. Kalau tadi yang berkeluh kesah, lihat sisi negatifnya itu kita. Jangan yang kemarin kita alami, COVID. Berapa banyak orang yang memandang COVID itu dengan pandangan yang negatif. Padahal ya, itu tergantung cara pandang kita memandang COVID. Ternyata hikmah di balik COVID juga banyak. Ya Masya Allah. Saya awal-awal COVID itu merasakan nikmat banget COVID itu. Karena sekeluarga ngumpul, yang di pesantren pulang. Ya, anak ngumpul semua. Itu suasananya. Karena kita menangkapnya dengan positif. Jadi sekeluarga itu rasanya formasinya lengkap. Dan hari masaknya tuh bahagia karena masaknya banyak gitu ya. Anak-anak itu makan bareng, sholat berjamaah, habis sholat berjamaah maksurat bareng-bareng, nanti baca Al-Quran. Pokoknya rasanya karena kita fokus kepada yang positif-positifnya, maka kita mendapatkan alhamdulillah positif-positif. Tapi kalau kita nangkepnya yang negatif, dapatnya juga yang negatif. Karena otak kita ini bagaikan spons, Bu. Dia akan menyerap apa yang kita pikirkan. Kalau kita memikirkan yang buruk terjadi dalam diri kita. Tapi kalau kita menyerapnya, kita memandangnya positif, yang positif itu yang akan hadir pada kita. Saya merasakan sekali di masa positif itu COVID itu ya, mengupayakan energinya positif, suasananya bahagia. Satu komplek itu kan gak ada yang berani keluar rumah. Alhamdulillah kami tuh keluar setiap pagi untuk lari di lapangan, main bulu tangkis sekeluarga aja, karena yang lainnya semua di dalam kan. Nah kita di luar tuh kayak pemilik tuh di komplek tuh main bola, anak-anak saya main bulu tangkis, lari-lari setiap pagi, seger kan gitu mataharinya. Udah pada saat gitu, karena kita memandangnya positif juga. Dan betapa banyak di masa COVID itu kita jadi tahu Zoom ya, online segala. Dan pada saat COVID itu saya belajar digital marketing, belajar segala macam itu di masa COVID. Ya Allah, karena kita fokus sama yang baik-baiknya, maka alhamdulillah yang baik-baik itu. Jadi segala peristiwa netral. Tergantung kita mau melihat sisi positif atau negatif. Kalau kita berpikir negatif, yang datang pada kita yang negatif. Maka penting sekali kita melihat segala sesuatu, lihat sisi positifnya. Dan itu pasti dilatih. Ya. Jadi ketika negatif kan ada, makanya ada suuzon, ada husnuzon. Yang berdosa itu yang suuzon. Kalau pikiran kita selalu suuzon ya kepada orang, ya kita melihat orang, Bu gitu, dia melengos gitu. Langsung kepikiran overthinking. Kenapa ya? Salah apa ya? Kok Sahina Guru nggak dijawab? Udah pikirannya udah kemana-mana gitu yang negatif. Coba kita berpikir positif. Oh mungkin ibu itu nggak lihat, lagi buru-buru. Kan kadang gitu ya. Orang kalau lagi jalan nggak fokus gitu ya. Kita jadi
berpikir yang baik aja gitu. Jadi kita nggak ada perasaan negatif dan sebagainya. Jadi latih kita untuk berpikir yang selalu positif. Setiap peristiwa apapun, kita bangun tidur, yang pertama kita pikirkan bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, coba terus. Kalau ada yang negatif terlintas, cepat istighfar, Bu. Astagfirullahaladzim, dan coba berpikir yang positifnya. Ya, berpikir yang positifnya. Istighfar ada terlintas negatif, istighfar ganti yang positif. Nah, dilatih sehingga ketika pikiran kita selalu positif, insya Allah hidup kita penuh dengan kebaikan. Yang ketiga, tidak merasa rendah diri dengan kondisinya. Ya. Jadi gini, kalau orang bersyukur itu ketika dia diuji dengan ketidakmampuan, misalnya gini ya, dia tadinya hidupnya kaya, tiba-tiba bangkrut suaminya usahanya, kan jatuh miskin ya jatuh miskin. Nah, ketika dia jatuh miskin, dia tidak rendah diri. Yang seringnya kan orang ketika lagi begitu, suaminya PHK jadi rendah diri kan? Yang tadinya ikut ibu-ibu arisan jadi enggak, menarik diri karena minder. Kalau orang bersyukur tidak, karena dia merasa bahwa hidup ini berputar rodanya. Nah, ketika hari ini saya sedang di bawah, maka yang terfikirkan bagaimana supaya saya tetap bergerak, berikhtiar sehingga rodanya ini jadi muter. Jadi nanti posisi bahwa ini yang saya rasakan ini hanya sementara. Nanti ketika saya berikhtiar nanti akan naik lagi, begitu. Jadi dia tidak minder, Bu. Nah, kalau kita misalnya ketemu sama orang yang kaya-kaya, orang yang kemudian kita rasa minder, nah berarti di situ kita. Ya. Jadi nggak usah minder gitu. Bahwa hari ini kita masih di bawah, fokus aja dengan berikhtiar. Insya Allah nanti Allah akan rubah kondisi kita. Ya, itu. Ya. Kemudian yang keempat, jadi saat di bawah tidak minder dan saat di atas tidak sombong. Karena ketika dia berada di atas, dia berpikir bahwa harta ini adalah titipan Allah. Sewaktu-waktu Allah ambil bisa? Bisa. Maka ketika berada di atas, dia tidak sombong. Ya, karena dia sadar hartanya sewaktu-waktu bisa diambil Allah, kemudian dia berada di posisi bawah. Jadi pada saat di bawah tidak minder, saat di atas tidak sombong. Ya, kemudian yang suka ya, mudah berterima kasih. Orang yang bersyukur itu mudah berterima kasih ya, dengan cara menghargai kebaikan orang lain ya. Jadi misalnya kebaikan orang lain itu kita ucapkan terima kasih. Tetangga ngasih sayur asem gitu, itu ngomongnya ya Allah gitu, emang lagi pengen sayur asem gitu. Menyenangkan, menghargai orang yang memberi, bukannya ya baru kemarin ya rasem, jangan begitu ya sama gitu, jangan begitu. Jadi menghargai, orang yang bersyukur itu menghargai ya kebaikan yang datang kepadanya, mengucapkan terima kasih ya dengan tulus, bahkan bonus mendoakan, ya Allah bisa kita dapat hadiah ya dari teman kita menerimanya dengan senang, ucapkan terima kasih, bahkan mendoakan, ya Allah baik banget sih ngasih saya, tahu aja saya suka tas, mudah-mudahan ya nanti rezekinya dibuat. Kita doain, bukan hanya terima kasih, kita mendoakan ya. Tadi yang kelima tadi ya, berarti kelima ya, tidak sombong dan tidak berlebihan. Kemudian yang keenam, suka berbagi ya. Orang yang bersyukur itu juga berbagi, karena dengan berbagi itu rezeki dia bertambah dan bertambah. Karena dengan berbagi itu justru kita merawat rezeki kita supaya langgeng. Ya, karena kalau tidak berbagi itu menjadi hartanya itu dihancurkan. Kan malaikat tiap pagi ada yang ya Allah ya tambahkan rezeki orang yang bersedekah subuh gitu ya. Ya Allah hancurkan rezeki orang yang tidak bersedekah. Lah tiap hari sama malaikat didoain gitu ya. Makanya orang yang suka berbagi rezekinya insya Allah bertambah dan bertambah. Yang ketujuh, orang yang pandai bersyukur memiliki tandanya, memiliki hati yang bersih. Ya.
pasti hatinya bersih. Karena orang yang berpikiran positif, orang yang tidak sombong kan ya. Kemudian orang yang senang berbagi, orang yang pintar menghargai orang lain, orang yang merasa cukup. Itu tidak mungkin kalau hatinya tidak bersih. Nah, ini orang yang hatinya bersih. Jadi dari rasa syukur itu melahirkan hati yang bersih. Nah, itu. Kemudian yang kelima, 5 manfaat bersyukur. Nah, kenapa kita harus bersyukur? Nih manfaatnya luar biasa. Bahwa dengan bersyukur kita hidupnya jadi bahagia. Ya, walaupun sederhana. Kita makannya sayur asam, sama ikan asin, sama tempe, tahu, sambal, meriung, makan barang-barang. Ya Allah, padahal sederhana menunya. Tapi karena kita bersyukur, terasa nikmat ya. Alhamdulillah ya Allah, gitu ya, nikmat. Ya. Kalau menunya menu-menu mewah, tapi kita makannya tidak dengan rasa syukur. Ada kan orang yang dia itu biasa makan enak. Jadi kalau dia ke pesta itu nilai setiap makanan. Ininya kurang ini, ininya kurang gitu. Ya, zubnya kurang ini ya, kurang ini gitu. Jadi dinilai. Repot amat tinggal makan. Ada loh Bu, orang yang dia biasa pakai catering-catering yang mewah. Setiap dia kondangan tuh dia sibuk menilai. Ininya kurang ini ya. Enakan yang itu loh, enakan yang di catering ini gitu. Nah, seperti itu. Ya, tapi kalau kita ya bersyukur, hati kita bahagia. Oh, ada ini kita nikmatin. Oh, ada bakso enak baksonya gitu. Ya, nikmatin. Semuanya terasa nikmat, bahagia dan berkah. Makanya orang yang pandai bersyukur, insya Allah dia bahagia. Ya, bahagia. Nah, kemudian yang kedua, terbebas dari penyakit hati. Nah, kadang manusia banyak yang sibuk menjaga dirinya dari penyakit fisik. Kalau penyakit fisik concern banget ya. Misalnya ada keluhan apa, gatal langsung berobat. Ada alergi berobat. Ada bisul cepet diobatin kalau salah. Ada jerawat, cari anti acne. Ya. Oh, ini mukanya kusam, kurang glowing, langsung skincare. Kita kalau fisik sangatlah concern banget gitu ya. Tetapi kadang mengabaikan tadi penyakit hati. Padahal di hatinya ada sombong, ada dengki, ada iri. Ya, tapi dia nggak menyadari. Ya, makanya kalau orang bersyukur, insya Allah hatinya bersih. Ya, terbebas dari penyakit hati. Karena dia ketika lihat tetangga beli mobil baru, dia nggak ngiri. Malah ikut bersyukur. Alhamdulillah gitu. Seneng lihat tetangga beli mobil baru gitu. Ya, itu hati yang bersih. Tidak ada dengki, tidak ada iri. Karena dia sadar bahwa rezeki itu ya tidak akan salah alamat. Ya, alamatnya ada gitu ya. Jadi nggak salah gitu ya. Kalau emang alamatnya ke tetangga kita ya datangnya ke tetangga kita. Kalau paket masih salah ya. Kalau rezeki dari Allah itu nggak ada salah alamat. Ya, berarti kalau kita ikut bahagia dengan kebahagiaan teman, itu hati kita bersih. Tidak ada iri. Ya, orang yang bersyukur tidak pernah iri dengki dengan nikmat orang lain. Ya. Kemudian yang berapa Bu? Ketiga. Ya, orang yang bersyukur itu manfaatnya membuat kita semakin dekat dengan Allah. Ya, karena pandai bersyukur, maka dia akan mengupayakan ya ibadahnya dilipat gandakan, semakin dekat kepada Allah. Ungkapan syukurnya itu diwujudkan dalam bentuk memperbanyak ibadah. Semakin nikmat ditambah semakin ibadahnya semakin bagus. Masya Allah ya. Jadi nikmatnya ditambah, ibadahnya juga semakin baik, semakin bagus, semakin dekat sama Allah. Itu yang nanti rezekinya akan dilanggengkan oleh Allah. Ya. Kemudian yang keempat, terhindar dari penyakit fisik. Masya Allah. Orang kalau hatinya bersih, hatinya penuh syukur pada Allah, nanti dijauhkan dari penyakit fisik. Bu, percaya nggak bahwa ya penyakit fisik itu sebagian dokter mengatakan 70% atau sampai 90% ditentukan oleh pikiran. Benar nggak Bu? Bu kalau lagi ada pikiran mahnya kambuh. Benar? Nah, jadi
kalau hati kita tenang, hati kita penuh syukur, bahagia, tidak ada iri, tidak ada dengki, insya Allah sehat, bahagia. Ya, maka nih beberapa penyakit yang disebabkan karena emosi. Nih, pertama, orang yang mudah emosi, ya, orang yang pemarah, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi, biasanya apa? Darah tinggi. Darah tinggi, ya kan? Dikit-dikit marah, tersulut sedikit marah gitu ya. Nah, dan juga berefek pada penyakit hepatitis. Coba kalau ada orang punya penyakit hepatitis, biasanya karena dia memiliki tadi sifat cepat marah. Ya, jadi hatinya dia. Kemudian orang yang ini Bu, yang sifatnya apatis, cuek, nggak peduli, ya nggak ada harapan, ya, maka penyakitnya biasanya penurunan kekebalan tubuh. Ya, nah kalau orangnya apatis, udah nggak ada harapan, ya, kekebalan tubuhnya semakin menurun, semakin nurun. Nah kalau orang yang selalu menganggap sepele segala sesuatu, orangnya terlalu easy going, nggak peduli, cuek banget gitu orangnya. Biasanya penyakitnya apa Bu orang kayak gini? Biasanya orang yang cuek, santai, bodoh amat gitu. Terlalu begitu, biasanya penyakit apa? Biasanya penyakit diabetes. Diabetes itu kebanyakan ya. Diabetes itu kebanyakan golongan darah B. Karakternya itu ya. Maka yang ya, golongan darah B itu rentan terhadap diabetes karena akan berini ke karakter ya. Golongan darah B itu kelihatannya easy going, ya. Kemudian hasratnya bahagia orangnya. Nah, ini ya, bahagia gitu ya. Suka yang manis, bahagia gitu, jadi suka yang manis-manis. Kemudian ya, jadi sering nganggap masalah tuh sepele semua gitu, nggak ada yang ini. Nah, itu bisa. Kemudian orang yang suka bingung, apalagi bingungnya itu bingungnya terkait finansial. Orang yang sering ngeluh gangguan tulang belakang, pinggang, itu biasanya. Ayo. Nah, biasanya itu khawatiran dengan finansial. Dikit-dikit mikirin, aduh gak cukup nih. Ini pinggang biasanya yang kena. ya, kebingungan, suka kebingungan itu biasanya gangguan tulang belakang. Nah, yang paling bahaya nih Bu, orang yang memendam dendam. Ini paling bahaya, iya betul. Menyimpan amarah, menyimpan kepahitan hidup waktu masih kecil, dia hidupnya ya, inner child-nya tuh ya. Inner child-nya itu banyak, dia banyak memori-memori negatif masa kecilnya, luka batin masa pengasuhannya banyak. Itu paling serem. Biasanya stroke, jantung, cancer, itu yang kayak gitu. Karena dia di hatinya itu menyimpan luka masa kecilnya yang belum dia ikhlaskan, belum dia damaikan. Makanya sekarang kan ya kesehatan mental concern ya, agar kita mengikhlaskan, berdamai dengan masa lalu kita gitu ya. Karena emang itu ya paling biasanya kalau ada teman yang dia punya cancer atau punya jantung, kita lihat nih, ternyata hubungan suami istrinya memang nggak baik gitu. Karena dia memendam kemarahan kepada suami yang dia nggak bisa ini pendam, itu jadi penyakit. Ya. Kemudian orang yang mudah tersinggung, dikit-dikit tersinggung, biasanya penyakitnya kena insomnia, bisa tidur ya. Nah, kemudian hati-hati, marah 5 menit, kita marah 5 menit, ya, itu akan menurunkan daya imun tubuh kita 6 jam. 5 menit, marah 5 menit, 6 jam turun. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian kalau kita stres Bu, stres, banyak pikiran, stres, biasanya pencernaan. Pencernaan nih paling banyak ini mah, ya pencernaan. Apakah mah ataupun kena batu empedu, ya. Bentuk empedu tuh juga dari pikiran. Nah ini, jadi orang-orang yang tadi
hatinya dipenuhi dengan syukur, dia berbahagia, melihat sesuatu, lihat sisi positifnya, tidak ada iri, tidak ada dengki, insya Allah sehat lahir dan batin. Nah itu Bu, ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa ya Bu ya. Nah, hidup penuh dengan rasa syukur, rasa cukup ya. Nah insya Allah ketika kita merasa cukup dengan, yang kelima apa? Yang kelima kan tadi apa? Berempat ya? Ya, hidup penuh dengan tadi penuh berkah. Apa ada penuh berkah? Itu yang pertama, terbebas dari penyakit hati. Hidup akan bahagia dan berkah. Terbebas dari penyakit hati. Membuat kita semakin dekat dengan Allah. Terhindar dari penyakit fisik. Nah, kelimanya, iya ya, 5 ya. Ya, dari syukur itu aja melahirkan kebahagiaan, melahirkan kesehatan lahir dan batin. Ya, mudah-mudahan kita termasuk abdan syakuro, ya, yaitu hamba Allah yang pandai bersyukur. Ya, pandai bersyukur, insya Allah hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan. Dan inti pandai bersyukur itu tadi yang paling poinnya kalau menurut saya ya, yang kita terapkan yaitu selalu melihat sisi positif. Karena kalau kita melihat sisi positif, hal yang baik, maka kebaikan itu akan masuk ke dalam kolbu kita dan melahirkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman ya itu. Tapi kalau orang yang pikirannya tuh negatif terus, maka ya hatinya nggak tenang, suuzonan ya, pikirannya overthinking, negatif. Dan yang paling bahayanya kalau kita berpikir negatif, hal-hal yang negatif datang dalam hidup kita. Ya itu. Jadi insya Allah hidup kita penuh berkah, penuh kebahagiaan kalau kita berusaha untuk selalu memiliki positive thinking. Ya, itu saja Ibu-ibu dari saya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberikan insight, memberikan ilmu yang bermanfaat buat diri kita amalkan dan kemudian kita sharing ya pada teman-teman kita ya, supaya kita membiasakan diri untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur ya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan dan khilafan. Astaghfirullahaladzim liwalakum walisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfirhu fa innahu huwa ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustazah atas pemaparan materi pada kesempatan hari ini. Mungkin dari teman-teman masih dari ibu semua jika masih ada yang mengganjal mau ditanyakan gitu atau mau diskusikan dengan Ustazah, ya langsung silakan Ustazah Gila. Amin. Nah, tuh amin. Baik tuh. Ya. Oh iya, Ustazah memang, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan orang, keluarga, karena ada yang rasa tidak pernah disakiti. Boleh nggak sih kalau kita misalkan merasa disakiti terus kita menghindar? Bukan itu sudah memaafkan. Cuman boleh nggak kita nggak pengen ketemu atau komunikasi gitu? Ya. Jadi, apakah itu termasuk dengan memutuskan oh ya. Ya. Jadi kita itu dibolehkan ya, bukan memutuskan silaturahim, menjaga jarak dengan orang yang memang terus-menerus menyakiti hati kita. Ya. Jadi setiap ketemu dengan dia merendahkan kita. Setiap ketemu dengan dia, kata-katanya menyakiti kita terus-menerus seperti itu, dan itu membuat energi diri kita tuh turun gitu ya. Down lagi, ketemu lagi down lagi, terus-menerus begitu, maka kita boleh wa'a'rid anil jahilin.
menjauhlah kau dari orang-orang yang bodoh, dalam pengertian orang-orang toksik, orang-orang yang memberikan dampak negatif pada kita. Karena kalau kita terus-terusan, maka kita nih terus ya, energi kita akan turun terus ya, dan kita capek. Maka boleh menjaga jarak ya. Tidak ada niat untuk memutuskan silaturahim, menjaga jarak aja supaya hati kita tidak tersakiti. Bahkan baginda Rasulullah SAW pernah mengalami satu traumatik, ya, yaitu dengan Wahsy. Wahsy itu pembunuh paman, ya, yaitu paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib yang syahid ditombak oleh Wahsy, ya, kemudian dadanya dibelek dan jantungnya dimakan oleh Zainab. Ya. Rasulullah, peristiwa itu memberikan dampak traumatis pada Rasul. Sehingga Rasulullah setiap bertatapan dengan Wahsy, Rasulullah gak sanggup menolehkan. Selalu menjaga jarak, gak mau dekat dengan Wahsy. Karena apa? Kalau bertemu dengan orang itu membuka luka lagi. Rasulullah trauma dengan peristiwa. Karena itu paman satu-satunya paman yang paling memberikan dukungan dakwah. Kemudian syahid dengan cara yang sangat tragis, dan itu membuat traumatis Rasulullah, sehingga Rasulullah setiap ketemu Wahsy nggak mau bertatap muka. Padahal ada muslim. Sampai Wahsy itu muslim, saking Wahsy itu pengen Rasulullah menatap dia, saya ingin menembus dosa saya dengan cara saya membunuh Musailamatul Kadzab, yaitu orang yang ngaku-ngaku sebagai nabi, sebagai tebusan dosaku. Tapi ternyata setelah dia membunuh Musailamatul Kadzab, Rasulullah juga tidak sanggup untuk menatap wajahnya. Artinya ketika orang itu sudah memberikan dampak traumatis pada kita, bahkan terus-menerus merendahkan kita, terus-menerus menyakiti hati kita, maka sikap yang terbaik kita jaga jarak. Apakah kita dendam atau tidak, itu akan dilihat gini. Ketika kita mengingat perilaku dia, masih ada benci nggak? Kalau sudah, berarti kita sudah mengikhlaskan. Tapi kalau kita ingat kelakuan dia dulu pernah nyakitin saya, pas kita ingatan itu masih membuat kita marah, berarti kita belum mengikhlaskan. Nah gitu ya catatannya. Artinya peristiwa dulu itu pas kita ingat sudah tidak ada lagi rasa sakit hati. Ya, kita sudah mengikhlaskan, sudah memaafkan. Itu tandanya. Ya, jadi boleh. Jadi makanya kita gini, kita dalam bergaul itu carilah teman yang memiliki energi yang sama, sefrekuensi. Kalau sefrekuensi itu asik, ya, bisa saling support, bisa saling ini, ya. Kalau sefrekuensi enak, bercandaannya juga nyambung, ya, nyambung. Bahkan kode-kodean aja udah tahu gitu ya. Itu kalau sefrekuensi. Kalau frekuensi, kita bergaul dengan orang seperti. Kenapa? Kalau kita bergaul dengan orang yang energi ya Bu ya, energi ya, bukan tampilan, bukan materi, energinya di bawah kita, maka orang yang energinya di bawah kita, biasanya dia merendahkan kita. Kenapa dia merendahkan kita? Karena dia ingin kita sama seperti dia rendah. Atau dia ingin terlihat tinggi dengan cara merendahkan kita. Maka janganlah bergaul dengan orang yang energinya di bawah kita. Kita akan down terus. Kita udah semangat, udah ini. Aku mau jualan ini gitu ya. Langsung jualan gitu gak bakal laku, udah banyak gitu. Langsung kita diturunin kan. Kita udah semangat gini, diturunin lagi, turunin. Nah, menjauhlah dengan orang yang energinya lebih rendah dari kita. Karena dia pasti akan merendahkan kita. Tapi kalau yang tadi, yang seenergi, asik kita emang. Saling support, saling ini. Tapi jangan yang sefrekuensi terus. Sekali-kali bergaullah dengan orang yang energinya di atas kita. Kalau kita bergaul dengan orang yang energi di atas kita, dia akan mengangkat kita. Ayo kuliah lagi S2. Nah gitu. Teman, orang kita bergaul dengan orang yang lebih berilmu, ya, lebih soliha, wawasannya lebih luas. Maka ketika kita bergaul dengan dia, kita tuh mendapatkan inspirasi. Kita jadi merasa pengen lebih bertumbuh lagi. Nah gitu. Jadi kita juga harus bergaul orang yang energinya di atas kita supaya kita naik. Nah, kalau bergaul sama yang sefrekuensi. Kalau sama yang di bawah kita jangan, jaga jarak karena ini memberikan dampak yang negatif, ya. Seperti itu catatannya ya. Cukup? Ada lagi?
Masih ada dua. Oh, ada dobles. Bagaimana tanggapan Ustazah sendiri ketika kita dalam menghadapi hidup ini, terkadang kan rada berputar ya, betul. terkadang di bawah, terkadang kita bahagia, terkadang kita sedih. Terus saya mau nanya, tapi ketika kita bahagia, kita bahagia banget, tapi ketika itu kita takut akan kesedihan. Terus kita mencoba berusaha menerima semua kenyataan yang hidup yang kita sedang jalani hari. Boleh nggak sih Ustazah ketika itu saya merasa maksudnya kecewa dalam hidup, tapi di situ saya pun pernah merasa bahagia gitu. Cuman balik lagi dalam diri saya suka merasa apakah saya sudah menjadi seorang umatmu yang baik atau gimana saja tanggapan itu saja untuk bisa memberikan bahwa hidup itu nggak bisa semulus itu gitu. Bisa seperti air mengalir, ada saya untuk agar hati kita tuh agar bersih, tapi kan tidak mungkin ya saja manusia itu tidak mungkin sebersih hatinya, pasti ada perubahan. Bagaimana sih Ustazah untuk bisa memberikan maksudnya ujangan atau nasihat untuk ya kita atau misalnya untuk diri saya sendiri agar bisa lebih baik dalam menjalankan hidup ini. Jadi yang pertama mindset kita tentang kehidupan itu diperbaiki dulu, bahwa hidup ini adalah sawah ladangnya akhirat. Artinya hidup ini tempat kita berjuang, ya, berjuang untuk mendapatkan nanti akhirat. Sehingga hidup ini selalu Allah pergilirkan antara tangis dan tawa, sedih dan bahagia, ya kan, sakit dan sehat. Itu hakikat kehidupan. Jadi kita terimain bahwa kalau hari ini kita sehat, alhamdulillah, syukur. Pada saat kita sakit, kita bersabar. Itu akan dipergilirkan oleh Allah, ya, dipergilirkan oleh. Nah, kewajiban kita merespon semua yang hadir pada kita dengan cara respon yang positif. Itu kewajiban kita, respon dengan positif. Ketika dapat nikmat, wujudkan dengan rasa syukur. Ketika dapat ujian, bersabar. Itu responnya, ya. Nah, sehingga ketika posisi tadi kita berada di bawah, bahwa ini sementara, bahwa kita nggak akan begini terus. Satu saat tadi karena dia roboh, dia bisa berputar. Tapi karena dia ini harus bergerak kan, supaya muter harus goes kan, maka harus ikhtiar supaya yang tadinya posisinya di bawah jadi naik. Harus ada kita menggoesnya, bergerak, berikhtiar, berusaha dengan memasrahkan hasilnya kepada Allah. Seperti itu. Nah, adapun masa lalu, ya, kita pernah mengalami baik, buruk gitu, maka yang perlu kita hadapi yang baik kita syukuri, dan kalau ada keburukan-keburukan, sikap kita hari ini beristighfar akan yang lalu. Jalani hari ini. Jalani hari ini yang sekarang kita hadapi dengan respon yang terbaik. Sedangkan ke depan, masa depan itu milik Allah. Nggak perlu dikhawatirkan, ya. Tapi kita gini, bahwa kita bisa merancang hari depan kita akan baik selama kita hari ini melakukan hal-hal yang baik. Insya Allah nanti ke depannya baik. Itu aja. Jadi yang kita ini kan apa yang hari ini, Bismillah hari ini, ya. Yang lalu kita istighfari kalau ada dosa-dosa. Ya. Kalau misalnya ada peristiwa yang ini, ambil hikmahnya. Oh, dulu Allah uji saya begini, tujuannya begini. Jadi hari ini kita syukuri kita ada di titik ini. Dan hakikatnya hidup memang tidak lurus gitu. Tidak mungkin bahwa hidup kalau bahagia terus itu bukan dunia. Dunia bahagia. Bahagia terus itu surga. Sedih terus, tersiksa terus itu neraka. Jadi dunia itu antara surga dan neraka gitu ya. Nah, ketika Allah jadikan hidup kita bergelombang, naik turun. Kalau misalnya ada dataran gini Bu, dataran. Kita gelundungkan nih. Nah, kita gelundungkan misalnya bola. Maka bola yang digelundungkan di permukaan yang datar, itu ternyata nyampenya tuh lebih lambat dibanding bola yang digelundungkan ke yang berliku-liku gini. Jadi ketika berliku, dung gitu, dia lebih cepat.
Artinya sebenarnya ujian-ujian yang Allah hadirkan pada kita sebenarnya cara Allah untuk membuat kita lebih hebat, lebih kuat mentalnya, lebih bagus pribadinya, karena kita digojlok dengan ujian-ujian. Kalau hari ini, artinya gini Bu, kita hari ini diuji, sebenarnya itu cara Allah untuk mengijabah doa-doa kita yang keren. Doa kita keren-keren gak Bu? Keren ya? Doa tentang anak, doa tentang suami. Doa itu posisinya di sini. Kita sekarang di sini. Untuk Allah ijabah atas doa kita yang keren, Allah tuh kemudian melatih mental kita agar kita dilayakkan di tempat yang tinggi. Seperti Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini keren banget doa. Ya Allah, jadikan aku pasangan hidup, anak-anak keturunan yang menjadi penyejuk hati bagiku. Dan jadikanlah aku pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Keren gak? Jadi orang bertakwa aja keren banget. Ini minta doa kita tinggi. Minta dijadikan orang pemimpin, orang yang bertakwa. Nah, untuk ijabah doa yang sekeren itu, maka Allah tempa kita dengan ujian-ujian. Kita harus merasakan capeknya belajar, merasakan ujian-ujian. Supaya mental kita naik, sehingga nanti kita dilayakkan oleh Allah di tingkat yang tinggi. Tapi kalau kita pengen hidup kita lurus-lurus aja, di sini tiba-tiba wus ke atas. Jadi wapres misalnya. Ada kan? Yang tanpa proses? Ya kan? Tanpa digembleng sama Allah dengan ujian sampai kemudian Allah layakkan mentalnya, ilmunya, kepribadiannya di atas. Maka ketika kita tidak melalui proses diuji sama Allah, ketika di atas bukan mulia, hina, dilecehkan, di belakang diomong nggak pantas ini. Nah itu Bu. Jadi ujian kita hari ini adalah agar Allah melayakkan kita pada ijabah doa-doa kita yang keren. Gitu Bu. Ya. Jadi disiapkan mentalnya supaya layak. Kayak orang gini Bu, orang misalnya mau jadi orang sukses, kaya raya sukses, kan lewat proses ujiannya supaya nanti pas jadi orang kaya sikapnya, attitude-nya itu layak, bagus, pantas. Tapi mohon maaf, orang OKB, ya OKB, dia ujung-ujung tanahnya dapat tanah gusuran di Jakarta, dapat miliaran gitu. Dia bingung, ya dengan uang banyak itu mau diapain nih duit. Akhirnya kelakuannya norak, ya kan? Kelakuannya norak gitu. Bahkan mohon maaf ya, ini ada kisah nyata, adik saya punya asisten rumah tangga dapat gusuran miliaran. Dia bingung, uangnya disimpan aja. Dia tetap kerja jadi khodimah di rumah adik saya. Lah ini terbalik, kayaan dia duitnya. Tapi dia nggak tahu lah, bingung. Kok duitnya di mana? Kok ada di rekening? Lah kok masih kerja? Biarin saya bingung. Ntar itu gini, jadi masih kerja. Karena dia tidak siap dengan uang yang banyak mau diapakan. Tapi kalau orang yang diproses sama Allah, dia ngerti dong taruh di investasi mana yang menguntungkan, ya kan? Taruh di sini, ya dibuatkan apa gitu kan? Cara mengelola uangnya bisa. Ini enggak, bingung dia. Ya, tahu gitu ya. Tahu ntar bikin paling ujung-ujungnya bikin kontrakan gitu. Tapi tanahnya belum, ini kan akhirnya tetap bekerja jadi ART padahal rekeningnya miliaran. Nah ini artinya Bu, hari ini kita sama Allah digembleng ya. Jadi jangan takut dengan ujian ya. Artinya ketika ujian itu datang berarti itu cara Allah untuk raful darajat, mengangkat derajat kita. Ya, sampai nanti kita dilayakkan kepada tingkat ketinggian. Ketika tinggi pas ya attitude-nya, maka orang yang tadi yang attitude-nya gak pas dengan kedudukan yang tinggi akhirnya terjungkal ya. Gitu ya, ibu-ibu cukup, ada satu lagi, udah ya alhamdulillah, saya cukupkan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa langsung doa ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan doa kita mustajabah ya. Hujan turun. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al hadhihi jam'atan marhumah wa tafarruqna min ba'diha ma'sumah. Ya Allah, jadikanlah jamaah pada hari ini jamaah yang Engkau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami adalah perpisahan yang Engkau hapuskan dari segala dosa. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna, wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adina, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah dalam beragama kami yang merupakan kunci kehormatan bagi kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, tempat kami menjalani hidup. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, tempat kami kembali. Ya Allah, jadikanlah hidup kami senantiasa lebih baik. Jadikan kematian sebagai kebebasan dari segala keburukan. Allahumma ja'alni khairul umurana akhirahu, wa khairul amalina khawatimahu, wa khairul ayyami yawma alquka fik. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami di penutupnya. Ya Allah, jadikanlah umur terbaik kami di penghujungnya. Ya Allah, jadikanlah hari terbaik kami adalah hari ketika hamba berjumpa denganmu. Allahumma inna nas'aluka khairal du'a wa khairul mas'alah wa khairul ilmi wa khairul amal wa khairul hayat wa khairul mamat wa sabbitna wa thakilna mawazina warfa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atina was'alal ula minal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu permintaan terbaik, doa terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, kehidupan terbaik, kematian terbaik. Ya Allah, terimalah salat kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, angkatlah derajat kami. Ya Allah, tempatkanlah kami di surgamu yang tertinggi. Allahumma la tada' dzamban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la dainan illa qadaitah, wa la aiban illa satartah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan dosa kecuali Engkau ampuni. Tidak ada kegelisahan, keresahan kecuali Engkau beri jalan keluar. Tidak ada penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Tidak ada aib kecuali Engkau tutupi. Tidak ada hutang kecuali Engkau lunasi. Tidak ada hajat dunia kami maupun hajat akhirat kami kecuali Engkau kabulkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana bi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuq birrahum waj'alhum qurrata aini lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa liwalidayhi. Ya Allah, berkahilah putra-putri kami. Ya Allah, berkahilah putra-putri kami. Ya Allah, berkahilah putra-putri kami. Jagalah mereka ya Allah, jauhkan mereka dari segala keburukan. Dekatkanlah mereka dengan segala kebaikan. Jadikanlah mereka penyejuk hati bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penyejuk hati bagi kami kedua orang tuanya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami bakti mereka di saat usia tua kami. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa tetangga-tetangga kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa setiap muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustazah. Jadi tadi beberapa acara 3, yang pertama tadi untuk Bu Sila, kemudian Bu Rumi, dan yang tadi pertama kali hadir Bu Sylvia, insyaallah ya. Baik, mudah-mudahan ya dengan kajian kali ini bisa menjadikan kita semua umahat-umahat yang senantiasa bersyukur ya kepada Allah dengan cara